Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membahas beberapa ALT coin yang teman-teman request di video kemarin ya. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram, linknya ada di deskripsi. Yang mau donasi juga boleh, linknya juga ada di deskripsi ya. Donasinya via Saweria. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibahas, tulis saja di kolom komentar. Ya udah, kita langsung aja ke video pertama. Kita masih bahas Bitcoin karena Bitcoin ini ya induk dari segala koin ya. Jadi gue jadiin patokan. Jadi aku pun kalau trading selalu ku jadiin patokan ya Bitcoin. Kita cek dulu untuk TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, Stochastic RSI ya. Nah, untuk TF 1 jam ke depan ini ya, ini Stochastic RSI nya ini lagi naik, tapi kayaknya udah bengkokan mau koreksi ya. Ya, dia minimal koreksi ke 396, bisa 395, bisa ke 394, ke 393, maksimal bisa di sini TF 1 jam ke depan ya, di 391. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Sama Stochastic RSI nya juga ada mau bengkokan mau ke bawah ya. MACD-nya masih kuat naik. Ini berarti ini turunnya nggak akan dalam, paling mentok-mentok juga di sini ya. Tapi kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 392 bisa ke sini. Ini untuk support terdalam juga di TF 2 jam ke depan. Tapi mohon maaf sebelum itu ya, kalau ada suara ayam berkokok itu harap dimaklumin aja. Nah, di TF 4 jam ke depan ini Stochastic RSI-nya ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Nih, dia berarti koreksi ini agak dalam mungkinnya kalau udah sampai 4 jam, 4 jam ini koreksi ya. Tapi MACD-nya masih kuat, belum ada bengkokan. Masih nunggu dari TF-TF sebelumnya ya. Minimal koreksi di 393, lalu ke 391 langsung nabrak parabolic SAR, paling dalam di 389 di TF 4 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D ini Stochastic RSI-nya lagi ngarah ke bawah nih ya. Nih. MACD masih kuat naik. Ini lagi nunggu support, tapi dia harus koreksi dulu sih sebenarnya dari TF 1 sampai 4 jam dari koreksi ya. Ini juga moving average-nya nih. Garis yang dalam candle. Garis birunya malah ke bawah ya. Berarti dia harus koreksi dulu ya, minimal koreksinya ke sini 391 sampai 389 ya. Mungkin bisa lebih dalam baru bisa naik ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D bagus ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, birunya nih. Ini ada garis biru. Ya, ngarah ke atas garis birunya. MACD pasti mengikutin ya. MACD ini pasti mengikutin. Ya, kalau mau buyback trading spot ini ya, bukan feature. Maksimal minimal di sini nih. Maksimalnya di 370 untuk TF3D ya. 370 kalau mau buyback trading spot. Lalu sampai ke 382 ya. Itu untuk TF3D. Kalau untuk buyback itu ya. Kita cek untuk TF1W nya gimana. Nah, di TF1W Stochastic RSI nya ada bengkokan mau ke atas. MACD-nya juga masih kuat turun, moving average-nya masih mau ke bawah. Berarti ini naik pun nggak akan tinggi, mungkin maksimal di sini 430, bisa jadi juga ke 453 ya. Udah langsung turun, bahkan bisa langsung turun ini. Itu untuk TF1W ya. Nah, untuk turunnya ya minimal ke sini 370, lalu ke 340, lalu ke 303, lalu ke 3264 ya, sama seperti yang aku bilang, ke 250 sampai 244 ya. Jadi kalau mau adang beli di situ aja. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikuti dan juga udah bengkok ya, tinggal dorong aja ini sebenarnya. Kayak ada yang nahan kayak gitu. Tinggal dorong, dan kalau dia berapa minggu lah, 2 minggu atau 3 minggu ke depan, dia kalau nabrak parabolic SAR di 342 bisa ke sini nih ke 315, ke 3241
paling dalam nih 4241, bisa juga lebih dalam dari 241 ya. Jadi kalau mau pasang jaring dari 240-an atau 2 ya, mudah-mudahan nggak pecah dari 240 ya. Gitu aja. Itu di TF1M kita lihat static RSI nya nih ngarah ke bawah. MACD pasti mengikutin. Tadinya mau naik karena si static RSI nya ini ngarah ke bawah kayak gini. Nih, kayak gini. Jadi koreksi dia nggak jadi naik. Ya minimal turun sama di sini 352. Ini untuk TF1M ya. Ini untuk dam terakhir lah intinya. Di 352, 294, lalu ke 251, bahkan bisa ke sini ke 193 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe di 193. Dan itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Pasti ada langsung bertahap. Nggak bisa langsung grup kayak gini, nggak bisa. Pasti bertahap. Mungkin ini ke sini dulu, baru ke sini, sini, ke sini lagi kayak gitu. Baru nanti kayak gini. Nah, itu untuk Bitcoin ya. Nah, dan juga ada yang request koin PERP ya. Minta bahasin, katanya sih menarik, kita cek dulu. Sebenarnya ini koin ini volumenya tadinya enteng, makanya bisa dipam ya. Tapi kita lihat dulu untuk chartnya ya. Kita buka TF 1 jam ke depan, masih naik terus ya tidaknya. Bollinger Band seperti biasa ya indikatornya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, ini untuk TF 1 jam ke depan ya, stochastic RSI-nya. Untuk PERP ini ya. Ngarah ke bawah ini stochastic RSI-nya. Berarti dia akan koreksi MACD ini, tapi masih kuat naik. Koreksinya pun nggak akan dalam sepertinya sih. Kalau di TF 1 jam paling dalam-dalamnya di 10.735 sampai sini 9919. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan ini pasti ini banyak yang ngambil short ya. Karena di TF 2 jam, di TF mereka cek di TF 1 jam aja. Mungkin bahkan juga banyak yang ngambil liquid ini gara-gara ini. Ngambil short, tahu-tahu masih long. Karena di TF 2 jam ke depan ini masih kuat naik. MACD stochastic RSI-nya nih belum ada mengkokan ke bawah, masih kuat naik. MACD-nya pun kayak gitu, baru hijau kedua ya. Jadi ini masih kuat naik. Ya minimal naik ke 14.670, tapi untuk resist selanjutnya belum bisa ditunjukin ya. Nah, kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan juga masih bisa naik ya, karena stochastic RSI mau ngarah ke atas, lagi di bawah mau ngarah ke atas. Ya bisa lah balik-balik ke sini gampang ke 14.672 ini ya. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari ini ya. Karena resistnya nggak ada ini paling. Wah, ini ada, nah nanti kita cek di TF-TF yang gede ya. Lalu kita ke TF 1D-nya ya. Untuk si PERP ini. Nah, ini stochastic RSI-nya nih ya di TF 1D udah mulai mau ngajak koreksi ya, tapi di TF 4 jamnya itu masih ngajak naik. Berarti ini naik dulu baru koreksi, karena nggak terlalu curam untuk bengkokannya, masih datar kayak gini. Kecuali dia langsung patah ke bawah, nah itu langsung grup kayak gini ya. Seperti yang aku bilang tadi, minimal naiknya ke 14.77 sekian lah, mungkin bisa ke 15 ribuan itu. Kita cek untuk TF 3D, stochastic RSI nya masih kuat naik, MACD juga masih kuat naik ya. Kita next TF selanjutnya ya, di TF 1W. Nah, di TF 1W juga bagus banget ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga baru hijau pertama ya. Minimal naik nih di TF ini bisa, masih kalau yang masih hold ya bisa, tapi bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Bisa ke 16.100 lah, lalu bisa ke sini ke 20.000, bahkan bisa ke 2726. Dan ini sekali lagi ku tegasin ya, bertahap, nggak bisa sekaligus. Di TF 2W juga stochastic RSI nya mulai ngarah ke atas ya, masih bisa naik. Ini juga MACD masih kuat. Dan ini bentar lagi nabrak parabolic SAR ya, kita zoom nih. Nih parabolic SAR-nya di sini. Kalau dalam 2-3 minggu ke depan atau seminggu ini ya, dia bisa naik ke 15.168, dia bisa moon. Mudah-mudahan bisa moon ya. Minimal naiknya kalau moon 31 ke 21, lalu ke 35,
mungkin maksimal di 81, dan itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus ya. Kalau lo bener sekaligus ya syukur-syukur lah intinya. Nah di THF1M nya mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat karena belum muncul dan aku nggak berani berspekulasi. Nah ini kalau kita ngelihat cara goblok aja ya, cara aku goblok ini mau bikin cup candle baru nih kayak gini, atau mungkin skemanya kayak gini, set 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 set, mungkin ini ya cuman cara goblok aku aja itu ya. Nah kita ada lagi yang di video kemarin itu ada yang minta rekomendasi koin yang bisa naik 10 kali lipat. Sebenarnya gini ya, koin itu sebenarnya bisa naik bahkan bukan 10 kali lipat ya, bahkan bisa lebih ya, tergantung dari gimana peminatnya lah intinya. Kayak Shiba itu kuat banget untuk naik ya, karena dia banyak peminat. Kayak ada XRP, XLM, nah itu bagus itu sebenarnya. Cuman kita bahas dulu ya, nggak mungkin aku bahas XRP terus, Shiba terus, nggak mungkin. Jadi kita ambil aja ada beberapa lah yang mungkin ya. Dan ini juga aku tegasin, ini hanya rekomendasi aku, jangan terlalu diikutin lah. Bisa kalian koreksi lagi yang mana yang bagus boleh diambil, bukan anjuran intinya ya, cuman hanya merekomendasikan untuk membaca chartnya saja, bukan ajakan ya. Nanti kalau ada yang nyangkut aku yang kesalahan. Aku pilih SLM ya, atau STR dulu, namanya XTR ini, SLM ini. Kita cek dulu Advance chartnya 1 jam ke depan. Bollinger Band, indikatornya seperti biasa ya, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. MACD nya belum nih. Di TF 1 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ini ngarah ke bawah. Ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD mulai juga ada bengkokan ke bawah ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1881 ke sini ke 1866, lalu ke 1842 ya, maksimal di 1812. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya di SLM ya. Di 2 jam ke depan ini belum ada yang tanda-tanda untuk bengkok ya, untuk koreksi. Tapi karena TF 1 jam ngajak koreksi, ini positif koreksi ya. Minimal koreksi sama ke sini nih, 1863 lalu ke 1838. Kalau nabrak parabolic SAR di 1827 bisa ke 1809, 1801, maksimal di sini 1730. Kita next TF selanjutnya ya. Nah, di TF selanjutnya ini tadinya mau naik ya. Di MACD-nya tadinya mau naik. Nih, tapi gagal ini. Gagalnya kenapa? Karena stochastic RSI-nya ngajak ke bawah dulu, dan TF 1-2 jam tadi ngajak koreksi, berarti dia harus koreksi dulu ke sini ke 1867, lalu ke 1846, lalu ke 1803 dan nabrak parabolic SAR itu ya. Ya mungkin paling dalam di sini di 1715 di TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D ya. Nah, di TF 1D juga sama. Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. MACD pasti mengikutin karena TF sebelumnya itu ngajak koreksi. Ini pasti koreksi ya, minimal koreksi ke sini ke 1814, lalu ke 1710. Kalau langsung nabrak parabolic SAR paling dalam di sini 1406. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D ya. Nah, di TF 3D ini tanpa kita lihat indikator yang MACD sama stochastic RSI, ini mau bikin cup candle baru ya kayak gini nih. Tapi kalau mau buyback si SLM ini dari harga 14 sampai sini 17 ya. Karena stochastic RSI-nya ini mulai ngarah ke atas ya. Pasti naik. MACD juga mulai mengikuti untuk bengkok ke atas, minimal naik ke sini 1985, lalu bisa ke 2086, ke 2229. Kalau nabrak parabolic SAR di 23 minggu ke depan di 2397 bisa ke sini 2758, bisa ke 2892. Kita cek untuk TF1W nya.
Nah di TF1B ini ya, static RSI-nya ngarah ke bawah kayak gini, cuman ada membengkokkan mau ke atas kayak gini. Ini MACD tadinya nih koreksi, ini mau koreksi, tapi karena static RSI mau bengkok ke atas, dia juga mau bengkok ke atas kayak gini sih MACD. Dan cup candle mau bikin cup candle baru, paling dia nanti kalau koreksi nabrak parabolic SAR dulu, baru naik kayak gitu. Ya sama seperti yang aku bilang tadi, kalau mau buyback di 1143, kalau bisa lebih dalam dari ini ya, atau di 1080 sampai sini nih di 1437. Kalau bisa lebih dalam dari ini baru di hold. Ini potensi kuat naiknya tinggi ini ya untuk SLM. Di TF2W ya, di TF2W ini static RS-nya udah curam banget untuk turun dalam 2-3 minggu ke depan ya. MACD pasti mengikutin. Jadi bentar lagi juga nabrak parabolic SAR di 1297, kalau bisa nabrak parabolic SAR bisa ke 1030. Ini belum ada supportnya lagi ya. Kita cek untuk TF1M nya dulu, sekalian lihat support. Nah di TF1M nya juga static RS nya mulai ada bengkokan ya. Ini untuk dam terakhir, ini tadinya lagi naik, sama ini mirip-mirip sama chartnya si Bitcoin ya. Ya mungkin kayak gini nih skemanya ya. Set nih kayak gini, bisa jadi gitu, bisa jadi langsung dari sini. Tapi kalau mau buyback ya balik lagi bilang, kalau bisa nah di sini nih harga 300, nggak mungkin sampai 300, di 800 sampai di 1000 lah, di 800 sampai 1000 kalau mau baik SLM ya. Udah itu hold, ini berpotensi bisa ke sini, bahkan mungkin bisa ke sini. Dan itu juga aku bilangin lagi dan aku tegasin, bertahap ya, nggak ada yang namanya langsung sekaligus, karena ada time frame sebelumnya. Karena TF sebelumnya itu untuk buang volume segala macam kita harus cek TF sebelumnya gitu loh. Next coin ya yang bisa berpotensi naik 10 kali lipat itu ya UST. Ntar aku cek dulu sebelum kebuka advance chart ini, kita cek dulu di pair USDT ya. Dan teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, jangan lupa di linknya ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa kalau mau donasi, linknya juga ada di deskripsi, donasi via Saweria ya. Kita cek dulu ini, aku lihat dulu Shiba. Oh nanti aku ini ya. Nah ini kita buka dulu UST ya. Kita buka fund chartnya ini suka gila-gilaan dia nih, naik sekali naik jarang turun si UST ini. Kita buka indikator MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir static RSI. Di TF 1 jam ke depan ini ya, static RSI nya udah curam banget untuk koreksi. MACD juga ngikutin nih, moving average juga mengikutin ya. Ini minimal koreksinya ke sini 106, bahkan bisa ke sini ke 105, karena itu supportnya yang di TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan static RSI nya juga curam ya untuk ke bawah. MACD juga kayak gitu, moving average juga mulai udah ada bengkokan. Minimal turun ke sini nih, ke 106 langsung nabrak parabolic SAR, lalu ke 105. Itu untuk support TF 2 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depannya, sama ya, static RSI nya nih ngarah ke bawah, MACD juga mengikutin, moving average nya sih belum ya, masih kuat, tapi karena TF 1 jam sama 2 jam dari koreksi, ini pasti koreksi minimal ke sini 106. Sama ini supportnya masih di 105 ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D static RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD juga pasti mengikutin. Minimal turun ke 105 lalu 102. Itu untuk TF 1D USD ya. Kita cek untuk TF 3D. Nah, di TF 3D ini static RSI nya ini ada bengkokan mau ke atas ya. Nih, ada bengkokan mau ke atas, garis birunya bisa dilihat ya. Itu untuk USD. Jadi kalau mau buyback di bawah harga 101 atau di 101 ya, udah itu call, ini berpotensi tinggi sebenarnya.
Dia pernah ke 270, pernah ke sini. Di 2021 dia malah ke sini nih. Nih, ke 1000. Makanya aku bilang dia ini kalau sekali naik gila-gilaan, nggak inget turun lah intinya. Nah, di TF1W ya, stochastic RSI-nya mulai ada bengkokan ke atas. MACD juga dari bawah. Bisa naik ke sini 1 2 3. Kalau bisa nabrak parabolik SAR nanti di 2-3 bulan ke depan 157 bisa ke sini nih. 203, 253, bahkan bisa ke 700-an ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W ini untuk koreksi terakhir lah. Jadi kalau mau buybacknya finalnya kayaknya di TF2W atau 1M nanti ya. Ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin. Ini sekarang ini lagi di support. Kalau ini jebol support bisa ke sini nih. Ke 70 bahkan ke 57. Kalau mau buyback jadi dari mungkin dari harga 40 sampai ke 70 kalau mau buyback si IOST ya. Ini berpotensi loh. Bisa dilihat chartnya sendiri nih. Sekali dia naik lupa turun. Nih kayak di sini nih. Naik lupa turun, nanti turun, naik lagi kayak gitu. Nah, ini di TF1M-nya ya. Bisa dilihat sendiri udah bagus, tinggal nunggu dorongan. Untuk naik MACD-nya stochastic RSI ngarah ke bawah dan ini mau lagi cari harga dasar ya. Dan ini lagi di support, ini supportnya ya. Di 92 nih paling dalam supportnya kayak ini. Kalau jebol support bisa ke sini. Bisa ke 80 sampai ke berapa ini? 645 lah, 60-an. Jadi kalau mau buyback dari harga 50 sampai ke 70. Kalau mau buyback si IOST nanti untuk di hold jangka panjang ya. Kita next koin terakhir. Koin terakhir apa ya, kita cari-cari dulu. Soalnya ini langsung refleks aja aku bikin ini, jadi nggak ada yang aku persiapin. Ini mohon maaf ya, aku ini banyak peliharaan unggas lah. Jadi kalau ada suara burung, suara ayam, jadi mohon maaf. Kita cari dulu koinnya. SEK ini juga bagus, ada yang nanya di grup tuh sebenarnya SEK ini bagus intinya. Nah, ZIL ini juga berpotensi nih. Kita buka advance chartnya dulu ya untuk ZIL. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir stochastic RSI. Ini untuk TF 1 jam ke depan ZIL ini akan naik ya. Stochastic RSI nya udah mulai ngarah ke atas. Nih. MACD pasti ngikutin, juga udah mulai bengkok. Minimal naik ke sini ke 252 lalu ke sini ke 253. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan sama. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD mengikuti nih. Dan kalau bisa nabrak parabolic SAR di 252 bisa ke 253. Bisa ke sini 259, paling tinggi di 266. Mudah-mudahan nyampe ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan ya. Nah, di TM 4 jam ke depan stochastic RSI-nya datar ya, tapi condong untuk koreksi. Tapi kalau TF 1 2 jam itu naik, dia ikut naik. Minimal naik sama 253, 259 sampai ke 266 ya. Kita cek untuk TF 1D-nya ZIL. ZIL 1D-nya ini stochastic RSI ngarah ke atas. MACD mengikuti ya, masih kuat banget, belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke bawah. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR dalam 2-3 hari ke depan di 258 bisa ke 268, bisa ke 281, bisa ke 312, bahkan bisa ke 361 ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D ini ya, stochastic RSI masih kuat naik. MACD juga pasti mengikuti. Minimal naik ke 264 di TF3D. Kalau dia nabrak parabolic SAR di seminggu atau 2 minggu ke depan di 292 bisa ke sini nih. Minimalnya bisa ke sini ke 320, 362, lalu ke 371, paling tinggi bisa di sini ke 500-an. Dan ini bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W juga bagus, stochastic RSI mulai ngarah ke atas. MACD juga dari bawah mulai mengikutin.
Kalau dia nabrak parabolik SAR di bulan depan ya di 338 bisa naik ke 386, bisa ke 500-an. Itu untuk resistnya TF1W. Kita cek untuk TF2W. Nah, di TF2W ini static RS-nya lagi ke bawah ya. MACD juga kayak gini. Lagi di apa? Ya, di bawah. Kalau ini mulai bengkok bisa naik dan parabolik SAR-nya juga rendah. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR dalam 2-3 bulan ke depan di 385 bisa ke 700 dan bertahap ya. Bisa ke 1100, bisa ke 1900, bisa ke 3300-an ya. Itu untuk TF2W. Kita cek untuk TF1M. Di TF1M juga static RS-nya ngarah ke bawah ya. Belum ada bengkok-bengkokan. Jadi kalau mau buybacknya nanti si apa namanya IOST ini sekarang lagi di support. Supportnya di kalau di 200-an ya, kalau jebol bisa. Jadi kalau mau buyback si IOST di 200-an 225 sampai dari 207 sampai 150 lah kalau mau buyback IOST dan di hold ya. Ini berpotensi 10 kali lipat ini. Bisa ke sini, kalau bisa nabrak parabolik SAR bisa ke sini ke 3000, bahkan bisa ke 3900, mungkin bahkan bisa lebih tinggi ya. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Jangan lupa kalau mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa kalau yang mau donasi, linknya ada di deskripsi ya untuk Sawer ya. Dan yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya juga ada di deskripsi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.